Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني رحماتي oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat-Nya, limpahan rahmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendawamkan, mengistiqomahkan kita di atas kedua kenikmatan tersebut hingga akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah sampai di mana ya? Sudah sampai, ada yang masih mengingat ayat halaman 37 bil Arabiyah. نعم. وقوله وبالوالدين إحسانا يقال فيها ما قيل في الآية السابقة. Berkenaan dengan ayat yang mulia ini, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Maka berkenaan dengan ayat yang mulia ini, sebagaimana penjelasan tentang ayat yang sebelumnya ketika kita berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, maka kita melangkah kepada potongan ayat berikutnya, wa qauluhu wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wa bidzil qurba, dan kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, begitupun orang-orang miskin. Ana kalau nggak salah ingat sudah dijelaskan ya, wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Kelas? Naam. Kita sebelumnya menjelaskan tentang apa perbedaan antara al-miskin wal faqir. Kelas. Insyaallah. Jadi berikutnya wal jari dzil qurba wal jaril junub. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Al-jar, tetangga, baik tetangga yang dekat begitupun tetangga yang jauh. Al-jar, apa yang dimaksud dengan al-jar, apa yang dimaksud dengan tetangga? Al-mulasiqu lil bait, yang bersebelahan rumahnya dengan rumah kita, yang berdekatan rumahnya dengan rumah kita. Au man haulahu, atau yang di sekitarnya.
di sekitar rumah kita, yang tinggalnya di sekitar tempat kita tinggal. Dzil qurba ay al-qarib, tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat. Wal jaril junub ay al-jaril ba'id, tetangga yang jauh. Ya, tetangga yang jauh. Apa takarannya? Sebagian ulama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bahwa tetangga itu 40 rumah di samping atau di sekeliling rumah kita. Ya, di samping kanannya, di samping kirinya. Tetapi tidak ada riwayat sama sekali yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Maka wallahu a'lam bissawab, yang dimaksud dengan tetangga kembali kepada urf. Kembali kepada urf di tempat tersebut. Selama di tempat tersebut, mau 1, 2, 3, 50 rumah setelah rumah kita, tapi di tempat tersebut dianggap sebagai tetangga, maka itulah tetangga. Maka itulah tetangga. Jadi, wallahu a'lam bissawab, berkenaan dengan batasan tetangga kembali kepada urf masing-masing tempat. Jadi di sini dijelaskan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang harus kita berbuat baik kepadanya. Yang harus kita berbuat baik kepadanya adalah tetangga-tetangga kita. Bahkan berulang-ulang malaikat Jibril alaihi salam berwasiat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Madzala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril senantiasa selalu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Saking pentingnya hak-hak tetangga kita, untuk kita kemudian berbuat baik kepada mereka. Jadi di antara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka adalah tetangga-tetangga kita. Dan berkenaan dengan tetangga ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah penting untuk kita perhatikan petunjuk-petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, berikutnya termasuk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka, was-sahibi bil jamb, teman yang berada di samping kita. Teman yang berada di samping kita. Siapakah yang dimaksud? Siapakah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam ayat yang mulia ini? Kila, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan was-sahibi bil jamb innahu az-zawjah. Yang dimaksud dengan teman yang berada di samping kita, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah istri kita. Istri kita. Karena yang senantiasa menemani kita. Wakila, sebagian ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini, sahibuka fis safar, temanmu yang menemanimu ketika engkau bersafar. Temanmu yang menemanimu ketika engkau bersafar. Li'annahu yakunu ila jambika, karena dia berada di sampingmu ketika bersafar. Namun ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, walikullim minhuma haq, dua-duanya benar. Bisa bermakna istri, bisa bermakna teman kita pada saat kita bersafar. Fal ayatu salihatun lahuma, maka ayat yang mulia ini, was-sahibu bil jamb, bisa bermakna istri kita, istri-istri kita, ataupun bisa bermakna teman pada saat kita bersafar. Jadi di antara manusia, orang-orang
yang harus kita berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya adalah istri-istri kita atau teman-teman kita. Khususnya ketika kita bersafar. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Dan budak-budak yang kalian miliki. Hadza yashmalul ihsan ila al-ariqa wal bahaim. Maka di firman Allah Subhanahu wa taala, budak-budak yang kalian miliki termasuk di dalamnya berbuat baik kepada budak-budak yang kita miliki, begitupun hewan-hewan ternak yang kita miliki. Hewan-hewan ternak yang kita miliki. Li'annal jami', kenapa? Karena semuanya, baik itu budak, begitupun hewan ternak, milkul yamin, adalah milik kita yang bisa diperjualbelikan. Adalah milik kita yang bisa diperjualbelikan. Jadi di antara hamba Allah yang harus kita berbuat baik kepada mereka adalah wama malakat aymanukum. Wama malakat aymanukum. Jadi meskipun di sini ikhwah, kita kembali, meskipun di sini dinisbatkan kepemilikannya kepada manusia, diidhafahkan kepemilikannya kepada manusia, namun kepemilikannya adalah kepemilikan yang terbatas. Kepemilikan yang terbatas. Hewan-hewan ternak yang mereka miliki, budak-budak yang mereka miliki, betul mereka miliki. Tetapi kepemilikannya pemilikan yang terbatas. Karena pada hakikatnya semua kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kepemilikan disandarkan kepada manusia, maka kepemilikannya adalah kepemilikan terbatas. Terbatas dengan sifatnya. Artinya sifat kepemilikannya tidak sempurna. Hanya pada perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Tidak boleh at-tasarrufu fi ma la ya'dinu bihi syara'. Dengan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Budak kita yang memiliki, hewan-hewan ternak kita yang memiliki, tetapi ketika kita melakukan kezaliman kepada mereka, kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kepemilikan kita terhadap sesuatu adalah kepemilikan yang tidak sempurna. Karena keyakinan kita sebagai seorang muslim sejati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la malika illallah. Tidak ada yang memiliki segala sesuatu melainkan Allah tabaraka wa taala. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Allah melanjutkan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, mukhtal, fakhur, dan tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Al-mukhtal dijelaskan oleh Syekh di sini. Al-mukhtal, orang-orang sombong fi hayatihi. Yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud orang-orang sombong di sini adalah fi hayatihi, dalam penampilannya. Dalam penampilannya. Wal fakhur, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang membanggakan diri, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, adalah fi qawlihi, pada ucapannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang sombong pada penampilannya, dan juga tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri pada ucapannya. Wallahu la yuhibbu hadza wala hadza. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai baik orang-orang yang sombong, begitupun orang-orang yang membanggakan diri. Dan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini orang-orang sombong,
Yang dimaksud di sini orang-orang yang membanggakan diri adalah orang-orang yang menolak untuk berbuat baik terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang mulia ini. Kemudian berikutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, al-ayatul khamisah ila sabi'ah. Dalil berikutnya yang Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sebutkan di dalam bab Kitab Tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Sini ayat 5 sampai ayat ke-7. Al-khitab, pembicaraan di sini ikhwah, kul, katakanlah. Katakanlah. Al-khitab di sini lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakanlah Muhammad. Katakan kepada siapa? Ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu Allah an yaqula lin-nas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, untuk mengatakan kepada manusia, ta'alu, kemarilah. Ai aqbilu, datanglah. Halummu, marilah. Wa asluhu ta'alu, asal katanya minal ulu, dari tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi. Ka'annal munadi yunadika an ta'luwa ila makanihi. Seakan-akan yang memanggil ketika dia mengatakan ta'alau, yang memanggil ini seakan-akan dia memanggil dari tempat yang tinggi. Dia memanggil dari tempat yang tinggi untuk datang kepadanya. Fayuqal atau fayaqul, maka ta'al artinya ta'al ay irtafi' ilayya. Artinya ta'al, kemari, artinya naiklah kepadaku. Naiklah kepadaku. Itu artinya ta'al. Wa qawluhu atlu, ta'alu atlu. Atlu bimakna aqra'u. Aku akan bacakan. Namun di sini ikhwah, bil jazm. Kenapa bil jazm? Karena majzumun bihadfi harfil illah. Asal katanya tala yatlu, ada wawunya di akhir. Tala yatlu, wawunya dihilangkan. Dia majzum bihadfi harfil illah. Kenapa dia majzum? Jawaban lil amr, sebagai jawaban terhadap perintah. Jawaban terhadap perintah. Diperintahkan, kul, katakanlah. Ta'alau, marilah. Kemarilah. Apa yang ingin disampaikan? Atlu, aku akan bacakan. Apa? Ma harrama rabbukum alaikum. Apa saja yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Ma harrama rabbukum alaikum. Apa saja yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Makanya ma di sini, ma harrama, ma di sini ismun mausul. Isim mausul, artinya alladzi. Kalau kita artikan di dalam bahasa kita, yang. Makanya ketika mengartikan ma harrama rabbukum, apa yang Rabb kalian, apa yang Rabb kalian haramkan. Apa yang Rabb kalian haramkan. Jadi ma-nya di sini ismun mausul, maf'ulun li atlu. Isim mausul, dia adalah objek dari kata kerja atlu, aku bacakan. Wal a'id, dia kembali kepada yang mahdzuf, kepada yang tersirat. Takdirnya adalah ma harramahu rabbukum alaikum. Apa saja yang diharamkan
Rabb kalian atas kalian. Apa saja yang ia haramkan, yaitu Rabb kalian atas kalian. Jadi takdirnya, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ta'alau atlu ma harramahu rabbukum alaikum. Jadi di ayat yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada manusia perkara-perkara, wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi kita. Untuk kemudian kita perhatikan. Wa qala rabbukum ikhwa, di sini ma harrama rabbukum. Wa lam yakul ma harrama Allah. Allah tidak mengatakan apa yang Allah haramkan, tetapi Allah mengatakan apa yang Rabb kalian haramkan. Apa yang Rabb kalian haramkan, bukan apa yang Allah katakan. Kenapa? Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, li'anna ar-rabba huna ansab. Karena penggunaan kalimat Rabb di ayat yang mulia ini lebih tepat. Haitsu inna ar-rabba lahu mutlaqut tasarruf fil marbu. Kenapa? Karena Allah ingin menyampaikan kepada hamba-hamba yang dikuasainya. Hamba-hamba yang dikuasainya. Allah sebagai Ar-Rabb yang memelihara, yang menguasai, lahu mutlaqut tasarruf. Beliau, Allah Subhanahu wa taala, memiliki tindakan yang mutlak, bebas melakukan apa saja sebagai sang pemelihara terhadap yang dipeliharanya. Ini yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang mulia ini. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan harrama rabbukum wa laisa harramallah. Yang Rabb kalian haramkan, yang zat yang menguasai kalian haramkan terhadap kalian hamba-hamba yang dikuasai. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan di ayat yang mulia ini. Makanya di sini disebutkan wal hukmi alaihi bima taqtadihi hikmatuhu. Menghukumi atas sesuatu sesuai tuntutan hikmahnya. Sesuai tuntutan hikmahnya. Di antara namanya Allah Ar-Rabb. Apa hikmahnya? Agar kita mengetahui bahwa kita sebagai makhluknya Allah dikuasai seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki berdasarkan hikmah di balik kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qauluhu alla tusyriku. Ini wasiat yang pertama. Janganlah kalian melakukan kesyirikan. Janganlah kalian melakukan kesyirikan. An di sini ikhwa, an di sini maknanya adalah tafsiriyah. Maknanya adalah tafsiriyah. Menafsirkan atlu ma harrama. Menafsirkan, aku bacakan, aku sampaikan perkara-perkara yang Rabb kalian haramkan. Apa yang diharamkan? Apa yang Allah haramkan? Yang pertama, alla tusyriku. Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atlu alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Jadi menafsirkan, aku akan bacakan kepada kalian, di antaranya, janganlah kalian melakukan kesyirikan bihi syai'a. Dengannya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Walaisat masdariyah. Dan an, Allah, di situ bukanlah masdariyah. Waqad qila bihi. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa an di situ, an la tusyriku adalah masdariyah. Kalau dikatakan sebagai masdariyah, wa ala hadha al-qawlu takunu la zaidah. Maka ketika dikatakan bahwa annya di situ adalah masdariyah, maka kalimat la di situ, an la adalah zaidah, adalah tambahan. Tambahan yang tidak dibutuhkan. Lakin al-qaulul awwal
Akan tetapi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa an di situ adalah tafsiriyah asah, itu yang lebih sahih, itu yang lebih benar. Apa maknanya? Atlu alaikum adamal isyrak. Aku menyampaikan, membacakan kepada kalian, jangan melakukan kesyirikan. Jangan melakukan kesyirikan. Lianna Allah lam yuharrim alaina alla nusyrika bihi. Ini kalau masdariyah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan atas kita untuk tidak mensekutukannya. Agak sulit dipahami. Kalau masdariyah. Tapi kalau itu tafsiriyah, harrama alaina an nusyrika bihi. Mudah untuk kita pahami. Allah mengharamkan atas kita untuk tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa mimma yu'ayyidu, dan di antara yang menguatkan anna, bahwasanya an di situ alla an tafsiriyah, maknanya tafsiriyah adalah bahwa lanya di situ nahiyah, adalah pelarangan. Pelarangan untuk melakukan kesyirikan. Litatanasabal jumal, agar semua konteks kalimatnya sesuai dan tepat. Fatakunu kulluha talabiyah. Maka semua yang Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di ayat yang mulia tersebut adalah talabiyah. Adalah apa yang Allah inginkan. Baik itu berupa perintah ataupun berupa larangan. Naam. Wa qawluhu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiatnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ai wa atlu alaikumul amra bil ihsani ilal walidain, dan aku bacakan kepada kalian juga perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini di antara perintahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini. Dan ini disebut perintah yang pertama untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian perintah yang kedua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini disebut sebagai al-usul. Al-usul. Perintah yang merupakan perintah usul di ayat yang mulia ini. Perintah yang mendasar. Perintah yang utama di ayat yang mulia ini. Wa qawluhu wa bil walidaini ihsana, ay wa atlu alaikumul amra bil ihsani ila al walidain. Wa qawluhu wa la taqtulu awladakum ba'da an dzakara haqqal usul dzakara haqqal furu'. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak-hak yang sifatnya usul, hak-hak yang sifatnya mendasar. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak-hak yang sifatnya furu', hak-hak yang sifatnya cabang. Hak-hak yang sifatnya cabang-cabang. Dan di antaranya wala taqtulu auladakum. Wal aulad, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Wal aulad, anak-anak fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, yashmalu dzakara wal untha, termasuk di dalamnya anak laki-laki, begitupun anak perempuan. Kalau ada kalimat al-aulad, anak-anak kalian, maka termasuk di dalamnya anak laki-laki, begitupun anak-anak perempuan. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian. Wasiat di sini artinya warisan. Mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, terhadap anak-anak kalian. Apa? Siapa yang dimaksud dengan anak-anak di sini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-zakar al-untha di dalam.
Baik itu laki-laki, begitupun perempuan. Apa wasiatnya Allah? Lidzakari mithlu hadzil untayain. Bagi satu anak laki-laki itu dua bagiannya anak-anak perempuan. Jadi kalau orang tua meninggalkan warisan, meninggalkan ahli warisnya, yang mereka tinggalkan misalnya cuma satu anak laki-laki, satu anak perempuan, maka hartanya dibagi tiga. Satu bagian bagi perempuan, dua bagian bagi laki-laki. Ini maknanya lidzakari mithlu hadzil untayain. Tidak boleh ada yang protes. Ini aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qawluhu min imlaq. Wa la taqtulu awladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena kefakiran. Disebabkan oleh kefakiran. Al-imlaq al-faqr. Al-imlaq adalah kefakiran. Wa min di sini, min imlaq maknanya adalah as-sababiyah. As-sababiyah artinya sebab. Wa ta'lil yang merupakan illah, yang merupakan illahnya. Jadi wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, disebabkan karena kefakiran. Minnya di situ sababiyah. Maka ketika kita menerjemahkan disebabkan karena kefakiran. Ai bisababil imlaq. Disebabkan karena kefakiran. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian, begitupun kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Kami yang menjamin rezeki kalian, begitupun kami yang menjamin rezeki mereka, anak-anak kalian. Maka ini diantara hikmah dilarang membunuh anak-anak khasyata imlaq. Karena atau min imlaq, disebabkan oleh kefakiran. Ai idza abqaitumuhum. Ketika engkau membiarkan mereka hidup, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki mereka. Fa innar rizqa lan yudayyaq 'alaikum bi ibqaihim. Sesungguhnya rezeki tidak akan menjadi sempit bagi kalian dengan membiarkan mereka hidup. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan takaran rezekinya masing-masing. Baik itu orang tuanya, begitupun anak-anaknya. Walan tamuta nafsun, dan satu jiwa pun tidak akan meninggal hatta tastawfiya rizqahu, sampai semuanya mengambil rezekinya secara sempurna sebagaimana yang Allah sudah tetapkan baginya. Jadi jangan takut berkenaan dengan rezeki. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, selama itu pula Allah memberikan rezeki kepada kita. Selama itu pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Dan di ayat yang mulia ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bada'a huna birizqil walidain. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini memulai dengan menyebutkan rezeki orang tua. Nahnu narzuqukum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu, wahai orang tua. Wa iyyahum. Baru kemudian kami yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anak kalian. Allah Subhanahu wa taala memulai di sini dengan menyebutkan rizqul walidain, rezeki terhadap orang tua. Di ayat yang lain di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan rezeki bagi anak-anaknya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena
takut akan kefakiran. Karena takut akan kefakiran, kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Begitupun kami yang memberikan rezeki kepada kalian, orang tuanya. Wal hikmah, apa hikmahnya? Di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan menyebutkan rezeki, jaminan rezeki bagi orang tua, kemudian anak-anaknya. Di surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan menyebutkan jaminan rezeki bagi anak-anaknya, baru kemudian orang tuanya. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin menyebutkan hikmahnya, wal hikmatu fi dzalika, di antara hikmahnya, annahu qala huna, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat yang mulia ini, min imlaq, disebabkan oleh kefakiran. Fal imlaqu hasilun, kefakiran itu memang ada pada orang tuanya. Artinya kondisinya memang fakir, kondisinya memang miskin, Fabada'a bidzikril walidain alladzaini amlaqa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan menyebutkan kedua orang tua yang kondisinya memang miskin. Dan di ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Isra, Allah menyebutkan khasyata imlaq, karena takut akan kefakiran. Jadi pada dasarnya kondisinya fahuma ghaniyan, orang tuanya ini berkecukupan, kondisinya berkecukupan, lakin yakhshayanil faqr, namun mereka berdua takut ketika diberikan karunia anak, mereka takut akan kefakiran. Fabada'a birizqil aulad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan menyebutkan bahwa Allah yang menjamin rezeki anak-anak mereka, sebelum menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menjamin rezeki kedua orang tuanya. Alhasil, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun kondisi kita, kalau kita melihat kedua ayat yang mulia tersebut, bahkan ketika kondisi orang tua amlaqo, kedua-duanya fakir, kedua-duanya miskin, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak mereka, anak-anak kalian. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Karena yang menjamin rezekinya, yang memberikan rezeki kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dan menjamin rezeki bagi kalian. Dan wa taqyidun nahyi, dihubungkannya larangan, la taqtulu auladakum min imlaq, khasyata imlaq, dihubungkan larangan an qatlil aulad, membunuh anak-anak, bi khasyatil imlaq, karena takut akan kefakiran, takut akan kemiskinan, binaan ala waqi'il musyrikin ghaliban. Ini didasarkan oleh realita di tengah-tengah kaum musyrikin. Didasarkan oleh realita di tengah-tengah kaum musyrikin. Bahkan sampai di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti itu juga khususnya di zaman kita hari ini. Maka ada di antara mereka, ada pemikiran baru sekarang yang anak lupa istilahnya Pak, child free, apa? Ya, child free ya. Nah, itu dari mereka. Membatasi kebebasannya, membatasi rezekinya. Mereka menyangka bahwa dengan dikaruniakan, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mengurangi jatah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Tidak sama sekali, ikhwan dirahmati oleh Allah. Allah menjamin rezeki anak-anak kita
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki-rezeki kita. Dan lan tamuta nafsun, selalu diulangi. Satu jiwa tidak akan meninggal sampai semuanya menerima rezekinya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takarkan baginya. Takdirkan baginya. Maka ini pelarangan di sini ikhwah didasarkan oleh kebanyakan realita yang terjadi di tengah-tengah manusia. Fala mafhuma lahu. Maka beliau di sini menjelaskan bahwa tidak ada makna yang dapat diambil dan difahami lebih daripada itu. Naam. Jadi takyidun nahyi an qatlil aulad dihubungkannya di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, begitupun di dalam surah Al-Isra berkenaan dengan larangan membunuh anak-anak yang disebabkan oleh takut kefakiran, itu didasarkan oleh realita yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beliau di sini menjelaskan realita itu banyak terjadi di tengah-tengah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalli ala. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah kita melaksanakan salat Isya. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ayyuhal ikhwa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan terakhir kita menjelaskan tentang wa taqyidun nahyi an qatlil aulad bi khashyatil imlaq bina'an ala waqi'il musyrikin ghaliban fala mafhuma lah. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wala taqrabul fawahish. La taqrabul fawahish, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Lam yakul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, tidak berfirman la ta'tu, jangan melakukan atau jangan mendatanginya. Jangan melakukan atau jangan mendatanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman la taqrabu, janganlah mendekati. Lianna an-nahya 'anil qurbi ablagh min an-nahyi 'anil ityan. Karena larangan untuk mendekati itu lebih efektif dibandingkan larangan untuk melakukan atau mendatanginya. Jadi larangan untuk mendekati lebih ablagh, lebih efektif dibandingkan larangan untuk melakukan atau mendatanginya. Kenapa? Li'anna an-nahya 'anil qurbi nahyun 'anha. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekatinya, apalagi melakukan atau mendatanginya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu untuk kita dekati, apalagi sampai melakukan atau sampai mendatanginya. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya melarang untuk melakukan, belum tentu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekatinya. Wa amma yakunu dhari'atan ilaiha, atau dengan mendekatinya membuka jalan untuk melakukannya. Dengan mendekatinya ini bisa membuka jalan untuk melakukannya. Walidzalika, oleh karenanya, haruma 'ala ar-rajuli, diharamkan bagi laki-laki ayyanzura ila al-mar'ati al-ajnabiyyah, untuk melihat kepada wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya, wanita yang bukan mahramnya. Wa ayyakhluwa biha, haram juga bagi laki-laki berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Wa an tusafiral mar'atu bila mahram, dan haram bagi wanita untuk bersafar kecuali didampingi oleh mahramnya. Ini perkara-perkara yang diharamkan terkait dengan wala taqrabul fawahish, lianna dzalika yuqarribu minal fawahish. Karena perkara-perkara tersebut, melihat kepada wanita ajnabiyah,
berdua-duaan, khalwat dengan wanita ajnabiyah, wanita bersafar tanpa mahram, perkara-perkara tersebut yuqarribu minal fawahish, mendekatkan untuk melakukan perbuatan keji. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak darinya dan yang tersembunyi. Yang tampak darinya dan yang tersembunyi. Kila, ada 3 pendapat ulama berkenaan dengan makna ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqrabul fawahish. Janganlah mendekati perkara-perkara yang keji, yang tampak darinya, begitupun yang tersembunyi. Di antara ulama, ada yang menafsirkan ma dhahara minha wa ma batan, ay ma dhahara fuhshuhu wa ma khafiya. Apa yang tampak kekejiannya. Ma dhahara, apa yang tampak kekejiannya. Wa ma batan, apa yang tersembunyi kekejiannya. Yang tampak, yang jelas, yang semua kita sepakat bahwa itu perbuatan keji. Semua kita sepakat. Itu adalah perbuatan keji. Li'anna al-fawahish, karena dijelaskan, karena perbuatan-perbuatan keji, minha syai'un mustafhashun fi nufusi jami'in nas, wa minha syai'un fihi khafa. Ada yang sangat dibenci oleh semua manusia. Sepakat bahwa itu perkara yang keji, perbuatan-perbuatan yang keji. Lakin wa minha syai'un fihi khafa. Namun ada juga di antara perbuatan-perbuatan keji yang tersembunyi, artinya yang samar-samar. Artinya yang samar-samar. Apalagi ketika yang menilainya orang-orang yang sudah terjerumus banyak penyakit syubhat di kepala. Ya, na'am. Jadi itu makna yang pertama, ma dhahara minha wa ma batan. Makna yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, ma dhahara minha wa ma batan, ay ma azhartumuhu wa ma asrartumuh. Apa yang kalian tampakkan dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Ma dhahar wa ma batan, apa yang kalian sembunyikan, yang tidak lakukan secara terang-terangan dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Wal idhar atau fal idhar, maka di sini disebutkan contohnya yang dilakukan secara terang-terangan, yang ditampakkan, fi'luz zina wal iyadhu billah mujaharatan. Contohnya misalnya orang melakukan zina, wal iyadhu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dosa besar tersebut, mujaharatan, secara terang-terangan. Secara terang-terangan, bukan hanya dalam kondisi dia melakukan zina secara terang-terangan, tetapi berbangga ketika menceritakan kepada teman-temannya dia melakukan perbuatan zina tersebut. Ini banyak terjadi di zaman kita saat ini. Bangga dengan maksiat yang dilakukan. Ini lebih besar lagi dosanya. Lebih besar lagi dosanya. Jadi itu yang dimaksud dengan ma zahara minha. Apa yang engkau lakukan dari perbuatan-perbuatan keji tersebut yang engkau tampak-tampakkan. Yang engkau perlihatkan kepada manusia, ceritakan kepada manusia. Wa ma asrartumuh wa ma batan, dan apa yang kalian sembunyikan, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, wal ibtanu fi'luhu sirran. Jadi yang melakukan secara tersembunyi, secara sembunyi-sembunyi, melakukan perzinahan misalnya secara sembunyi-sembunyi, tetap dosa dan dosa besar, meskipun yang pertama lebih berat. Makanya pendapat yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qila ma 'azuma fuhshuhu
Ma dhahara minha adalah yang kekejiannya lebih besar, yang dosanya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Wa ma batan wa ma kana duna dzalika. Dan yang lebih ringan dibandingkan yang pertama. Jadi ma dhahar yang kekejiannya lebih besar, yang dosanya lebih besar, wa ma batan yang dosanya lebih ringan dibandingkan yang pertama. Li'anna al-fawahish, kenapa? Karena perbuatan-perbuatan keji laisat ala haddin sawa. Tidak satu level semuanya. Tidak satu level semuanya. Walihada, oleh karenanya ja'a fil hadis, datang dari satu hadis yang mulia diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian ingin aku sampaikan, aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Wa hadza yadullu ala anna al-kabair fiha akbar wa fiha ma duna dzalika. Hadis yang mulia ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita, meskipun levelnya semua adalah dosa besar, dosa-dosa besar, tapi ada yang lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi ada level-levelnya. Ada yang lebih besar meskipun sama-sama dosa besar. Nah, jadi 3 pendapat itu berkenaan dengan makna ma dhahara minha wa ma batan. Yang pertama, yang tampak kekejiannya, yang kekejiannya jelas, kita semua sepakati. Kemudian wa ma batan, yang kekejiannya samar-samar. Ya, kemudian yang kedua, yang ditampakkan, yang dia lakukan secara terang-terangan. Wa ma batan, yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, ma'adzuma fuhsyuhu, ma dhahar, yang besar dosanya, yang lebih besar dosanya. Wa ma batan, yang lebih ringan dibandingkan yang pertama. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh satu jiwa pun yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Janganlah kalian membunuh satu jiwa pun yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Dan apa yang dimaksud dengan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan? An-nafsul lati harramallah, jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita tumpahkan darahnya, untuk kita bunuh, hiyan nafsul ma'sumah, adalah jiwa yang dilindungi. Jiwa yang dilindungi, yang wajib bagi kita untuk melindunginya. Dan ini ada 4. Jiwa yang wajib untuk kita lindungi. 1 muslim, 3 kafir. 1 muslim, 3 kafir. Yang pertama, yang wajib untuk kita lindungi nyawanya, jiwanya, tidak boleh dialirkan darahnya, nafsul muslim, jiwanya kaum muslimin. Jiwanya kaum muslimin. Yang kedua, jiwanya wadzimmi, ahlud dhimmah. Ini orang kafir. Yang ketiga orang kafir juga. Yang keempat orang kafir juga. Makanya orang-orang kafir itu dibagi menjadi 4. 3 jiwanya harus kita lindungi. Cuma 1 yang kita perangi. Ada 4. Di sini disebutkan az-zimmi, ahlud dhimmah. Kemudian al-mu'ahad. Yang kedua al-mu'ahad. Yang ketiga al-musta'min bikasrim mim. Mimnya kasrah, bukan musta'man, tapi musta'min, al-musta'min. Apa yang dimaksud dengan ahlud dhimmah? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ahlud dhimmah al-kafirus sakin, orang kafir yang tinggal di negara Islam. Orang kafir yang tinggal di negara Islam
yang mendapatkan perlindungan karena membayar jizyah. Mendapatkan perlindungan karena membayar jizyah. Seperti kurang lebih dia seperti membayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, ini ahlul zimmah, kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, yang mendapat perlindungan dari pemerintah kaum muslimin, begitupun kaum muslimin karena membayar jizyah. Itu yang dimaksud dengan az-zimmi atau ahlul zimmah. Yang kedua, al-mu'ahad. Al-mu'ahad, ikhwah, adalah orang-orang kafir atau kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam. Ada dua negara. Satu negara kafir, satu negara Islam. Tapi dua negara ini memiliki perjanjian damai. Memiliki perjanjian damai. Orang-orang yang berasal dari negara kafir tersebut, baik dia tinggal di negara kaum muslimin, ataupun misalnya dia tinggal di negaranya, maka tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Karena ada perjanjian damai antara mereka dengan negara kita. Dengan negaranya kaum muslimin. Ini juga tidak boleh diperangi. Harus dilindungi jiwanya. Kemudian yang keempat adalah al-musta'min. Apa yang dimaksud dengan al-musta'min? Orang kafir yang memasuki wilayah kaum muslimin dengan izin. Orang-orang kafir yang memasuki wilayah kaum muslimin dengan izin. Sekarang bentuknya izin visa. Jadi kalau ada orang kafir yang masuk ke negara kita atau negaranya kaum muslimin yang lainnya dengan cara yang legal, ada visanya, maka itu termasuk orang yang harus kita lindungi nyawanya. Orang yang harus kita lindungi jiwanya. Itu yang disebut dengan al-musta'min. Dengan tujuan apapun dia datang ke negara kaum muslimin. Karena dengan berbagai tujuan, berbisnis misalnya, sekolah, kunjungan, melakukan perjanjian antara dua negara. Dengan cara apapun. Ketika mereka masuk ke negerinya kaum muslimin, membawa visanya, artinya diizinkan, maka jiwanya harus kita lindungi. Jiwanya harus kita lindungi. Jadi itulah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini, la taqtulun nafsal lati harramallah. Jiwa yang Allah haramkan. Jiwa yang maksumah yang harus kita lindungi. Muslim, ahlul dhimmah, al-mu'ahad wal musta'min. Wal haq, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Apa yang dimaksud dengan cara yang benar? Ma athbatahu syara'. Jelas. Apa yang ditetapkan oleh syariat bahwa itu cara yang benar. Apa yang ditetapkan oleh syariat bahwa itu merupakan cara yang benar. Sebaliknya al-batil ma nafahu syara'. Apa yang dinafikan oleh syariat. Contohnya, faminal haqqil ladzi asbatahu syara'. Di antara al-haq yang benar yang ditetapkan oleh syariat, boleh untuk dibunuh dengan ketentuan, bukan dibunuh sembarangan dibunuh, tetapi melalui pemerintah. Contohnya di sini, fi qatlin nafsil ma'suma ay yaznil muhsan. Orang yang berzina, orang yang sudah menikah, kemudian dia melakukan perzinahan. Orang yang sudah menikah, kemudian melakukan perzinahan. Maka hukumnya di dalam hukum Islam, fayurjama hatta yamut. Dirajam sampai meninggal. Au yuktala mukafi'ahu. Atau dibunuh
sebagai balasan yang setimpal. Dianggap sebagai balasan yang setimpal. Betapa berbahayanya orang yang sudah menikah kemudian melakukan dosa zina. Yang walil asaf kita pahami, kita ketahui, khususnya di zaman kita saat ini, perkara ini banyak orang-orang yang menyepelekannya. Padahal termasuk dosa-dosa yang paling besar. Au yakhruja 'alal jamaah. Ini juga yang al-haq. Orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam. Orang-orang yang murtad. Diminta untuk kembali kepada Islam. Ketika tidak kembali kepada Islam, maka negara kaum muslimin berhak untuk menghukumnya. Berhak untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Kemudian au yaqta'a at-tariq. Begitupun orang yang merampok secara paksa. Qati'ut tariq. Qati'u at-tariq. Berhak bagi pemerintah untuk memberikan hukuman kepadanya, termasuk hukuman mati. Qati'ut tariq. Ya. Banyak terjadi di zaman kita saat ini. Apa namanya? Begal. Begal. Qati'ut tariq. Wat-tariqu lidinihi fa innahu yuqtal. Maka dibunuh. Berhak pemerintah untuk mengeluarkan hukum bagi mereka untuk dibunuh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal, artinya haram, mengalirkan, membunuh darahnya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, kecuali dengan satu dari 3 alasan. Pertama, an-nafsu bin nafs, al-qisas. Jiwa ditukar dengan jiwa. An-nafsu bin nafs, tapi ada persyaratannya, tidak semudah itu. Karena membunuh itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ada namanya al-qatlul muta'ammid, bunuh dengan sengaja. Ada al-qatlul khata', bunuh dengan tidak sengaja, kesalahan. Ada syibhul khata', ada seperti atau menyerupai kesalahan, tapi sedikit juga menyerupai sengaja. Nah, jadi tidak asal dilakukan seperti itu saja. Ini ketika diterapkan bahkan oleh negara, maka prosesnya adalah proses yang sangat panjang. Ya, proses yang sangat panjang. Karena ketika kita menjelaskan seperti ini, banyak tuduhan-tuduhan yang kemudian dilemparkan kepada kaum muslimin. Padahal inilah keadilan yang paling adil. Jiwa ditukar dengan jiwa. Dan kalau ini ditegakkan, maka orang akan berpikir berjuta-juta kali untuk membunuh. Tapi sekarang lihat, di penjara orang miskin gak bisa makan. Supaya dia masuk penjara, dia membunuh orang. Di penjara 3 kali sehari dijamin makannya. Ya. Itu karena hukum dunia. Hukum dunia. Tapi kalau menerapkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semua ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik hukum tersebut. Nas'alullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita tercinta ini sebagai negeri yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wasayyibudz dzani. Begitupun orang yang sudah menikah yang melakukan perzinahan.
wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan dia keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Jamaahnya kaum muslim. Maka ini diantara yang al-haq yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Dengan ketentuannya. Ketentuannya ini banyak sekali, butuh pembahasan khusus untuk menjelaskannya. Wa qala huna, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang mulia ini, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wa qala qablaha, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya di potongan ayat sebelumnya, wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Fayakunun nahyu an qatlil aulad mukarraran marratain. Dita'kid. Maka pelarangan tentang membunuh anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala ulangi sebanyak 2 kali. Yang pertama, marratan bidzikril khusus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kefakiran. Karena kefakiran. Wa marratan bidzikril umum, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara umum, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Dan janganlah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Kecuali dengan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. An-nafs, jiwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang mulia ini, termasuk di dalamnya anak-anak kita. Termasuk di dalamnya anak-anak kita. Makanya Asy-Syaikh di sini menyebutkan fayakunun nahyu an qatlil aulad mukarraran marratain. Pelarangan untuk membunuh anak Allah Subhanahu wa taala ulangi di ayat yang mulia ini sebanyak 2 kali. Allah menyebutkannya sebanyak 2 kali. 1 secara khusus, 2 secara umum. Apa faidahnya? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi kita untuk mengalirkan darahnya, untuk membunuhnya, yang paling utama adalah anak-anak kita. Yang paling utama adalah anak-anak kita. Yang tidak boleh kita bunuh, yang tidak boleh kita alirkan darahnya dengan alasan apapun. Baik dengan alasan kondisinya amlaqa, dalam keadaan miskin, maka dilarang untuk membunuh anaknya. Apalagi kalau kondisinya berkecukupan, hanya khawatir, hanya was-was yang datang di dalam dirinya. Kalau dia dikaruniai seorang anak, diberikan seorang anak, artinya rezekinya akan berkurang. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyata imlaq. Jangan membunuh anak-anak kalian karena kekhawatiran, ketakutan akan kefakiran. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki kita semua, yang menjamin rezeki orang tua, dan yang menjamin rezeki anak-anaknya. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu dzalikum wassaqum bihi. Sedikit lagi, itulah wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita semua. Yang mana al-musyaru ilaihi ma sabaq, yang disebutkan sebelumnya. Ada berapa wasiatnya yang disebutkan sebelumnya? Ada yang ingat?
tanpa melihat kepada buku. Ada berapa wasiatnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Ada? Ada 5. Nah, ada 5. Ada 5. Al-musyaru ilaihi ma sabaq, yang disebutkan sebelumnya. Nah, ada 5. Kalau buka halaman-halaman berikutnya itu ada. Wal wasiyatu bisyai'. Wasiat tentang sesuatu, hiyal ahdu bihi ala wajhil ihtimam, adalah perintah yang diberikan dengan maksud untuk diperhatikan. Ini arti wasiat. Al-wasiyatu bisyai' adalah al-ahdu bihi ala wajhil ihtimam. Perintah yang diberikan dengan maksud untuk kita perhatikan. Perhatikan perintah tersebut. Walihada yuqal, oleh karenanya dikatakan, wasaituhu ala fulan, aku memberikan wasiat mengenai fulan. Aku memberikan wasiat kepada orang mengenai atau tentang si fulan. Maknanya adalah ahidtu bihi ilaihi liyahtamma bihi. Artinya adalah aku mempercayakan urusan tersebut kepadanya untuk dia perhatikan dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika kita mengetahui bahwa ini merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan wasiat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjalankan wasiat perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa qawluhu ta'qilun la'allakum ta'qilun, firman Allah Subhanahu wa taala, agar kalian berakal, mengerti. Al-akal huna, al-akal di sini yang dimaksud adalah husnut tasarruf, mengamalkan dengan baik, mengamalkan wasiat-wasiat tersebut dengan baik, dengan sempurna. Wa amma fi qaulihi ta'ala, adapun pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian ta'qilun, agar kalian mengerti. Artinya di situ adalah agar kalian memahaminya. Agar kalian memahaminya. Adapun di ayat yang mulia ini, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Fa fi hadza dalilun, maka ini merupakan dalil ala anna hadhil umur, bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan, wasiat-wasiat yang disebutkan, idzal tazama bihal insan, apabila manusia melaziminya, fahuwa akilun rasyid, maka dia adalah hamba yang berakal, hamba yang lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bijaksana. Adapun sebaliknya, wa idza khalafaha, namun ketika mereka menyelisihinya, tidak menjalankan wasiat-wasiat tersebut, fahuwa safihun laisa biakil, maka dia jahil, dia dungu. Safih derajatnya lebih rendah daripada jahil. Karena safih ya'lamu wa la ya'malu bihi. Ya'lamu wa la ya'malu bihi. Dia mengetahui namun dia tidak mengamalkannya. Maka disebut sebagai safih. Wa qad tadammanat hadhihi al-ayah khamsa wasayah. Dan ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya 5 wasiat. Wasiat yang pertama, tauhidullah, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wasiat yang kedua, al-ihsanu bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana. Dan kedua, wasiat ini adalah wasiat apa? Ada yang masih ingat? Wasiat usul. Wasiat usul. Ini wasiat yang mendasar. 2 wasiat ini. Kemudian wasiat yang sifatnya furu', cabang, alla naqrabal fawahish. Jangan bagi kita untuk mendekati perbuatan-perbuatan keji.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang ketiga, yang keempat tadi, alla naqtula auladana. Jangan membunuh anak-anak kita. La taqtulu auladakum min imlaq. La taqtulu auladakum min imlaq. Kemudian yang keempat yang tadi, alla naqrabal fawahish. Jangan mendekati perbuatan-perbuatan kecil. La taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Yang kelima, alla naqtulan nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Haram, tidak boleh bagi kita untuk membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya biiznillah taala pada pekan berikutnya. Haza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.